Siapakah di antara orang-orang berikut yang paling berbahagia? Orang yang memiliki rumah mewah dengan lebih dari 20 kamar, lebih dari 10 mobil, bahkan sebuah jet pribadi, tetapi harus membersihkan, melawat, dan mengurus semuanya sendiri. Orang yang harus menghabiskan 100 juta rupiah setiap hari untuk bersenang-senang, tetapi setiap jumlah yang tidak berhasil dihabiskannya akan menjadi utang. Atau orang yang menjadi presiden negara terkuat di dunia, tetapi harus memenangkan pemilihan setiap bulan untuk mempertahankan jabatannya dan akan dipenjarakan jika kalah. Kekayaan, kesenangan, dan kekuasaan memang diinginkan banyak orang. Namun, jika semua itu disertai beban yang tidak sanggup ditanggung, berkah pun dapat berubah menjadi penderitaan. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh seberapa banyak berkat yang kita terima, melainkan oleh siapa yang menyertai dan menopang hidup kita. Musa memberkati tanah Yusuf agar menerima yang terbaik dari Tuhan, embun dari langit, air dari samudera raya di bawah bumi. Hasil terbaik karena sinar matahari dan peredaran bulan, serta hasil terbaik dari gunung-gunung dan bukit-bukit. Dengan keperkasaan seperti anak sulung lumbu dan tanduk seperti tanduk lembu hutan, keturunan Yusuf akan menanduk bangsa-bangsa. Zebulon akan bersukacita dalam perjalanannya dan Isyagal di dalam kemahannya. Mereka akan menikmati kelimpahan laut dan harta yang tersembunyi di dalam pasir. Gad akan melakukan kebenaran Tuhan dan ketetapannya bersama-sama dengan Israel, dan akan seperti anak singa yang melompat keluar dari basan. Naftali akan kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan, serta memiliki laut dan wilayah sebelah selatan. Asher akan diberkati di antara anak-anak lelaki, dan paling pintunya akan dari besi dan tembaga. Akhirnya Musa menyatakan bahwa tidak ada yang seperti Allah Yeshurun. Allah yang abdi adalah tempat perlindungan Israel. Karena itu, Israel adalah bangsa yang berbahagia. Berkat Musa dinyatakan dalam bentuk yang berbeda-beda bagi setiap suku. Namun, sumber dari semua berkat itu tetap satu, yaitu Allah sendiri. Yusuf menerima kesuburan tanah dan kekuatan untuk menghadapi bangsa-bangsa. Zebulon dan Isyagal menerima kelimpahan, Gad menerima kekuatan untuk melaksanakan keadilan, sedangkan Dan, Naftali, dan Asher menerima berkat sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Namun, di balik semuanya itu berdiri Allah Yeshurun yang melintasi langit sebagai penolong umatnya. Allah yang abadi menjadi tempat perlindungan mereka, dan di bawah mereka ada lengan-lengan yang kekal. Dialah perisai pertolongan Israel dan pedang kejayaan mereka. Karena itu, kebahagiaan Israel tidak terutama terletak pada tanah yang subur, kekuatan militer, atau kelimpahan hasil bumi, melainkan pada Allah yang menyertai, melindungi, dan berperang bagi mereka. Orang biasanya mengukur kebahagiaannya dari seberapa banyak yang dimiliki, seberapa besar kesenangan yang dapat dinikmati, atau seberapa tinggi kedudukan yang berhasil dicapai.
namun sesuatu yang melampaui kemampuan kita justru dapat menjadi beban yang menghabiskan hidup hanya untuk mempertahankannya. Karena itu, syarat utama kebahagiaan bukanlah banyaknya harta, melainkan memiliki pribadi yang mengasihi, menolong, menopang, dan menjadi tempat kita berlindung. Itulah sebabnya Musa berseru, "Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan." Sayangnya, Israel kemudian berkali-kali melupakan kebahagiaan itu dan meninggalkan Allah demi mengejar berkat-berkat yang lain. Kita pun dapat melakukan kesalahan yang sama, menginginkan pemberian Allah lebih daripada Allah sendiri. Karena itu, marilah kita menjalani hari ini sebagai umat yang sungguh berbahagia, bukan karena memiliki segala sesuatu, melainkan karena Allah yang kekal menyertai kita dan menjadi tempat perlindungan kita.